ini dia goalnya ya. Menjadi penyelesai amanat agung itu harus diawali dari rumah tangga. Bohong saudara, kita itu misi kemana kalau rumah tangga kita amburadul, tidak menjadi pelaku firman, itu nggak tajam ya. Makanya saya kadang-kadang itu saya berdoa sungguh saudara, berdoa sungguh-sungguh supaya orang yang berdoa itu benar-benar sungguh-sungguh. Tahu maksudnya ya? Berdoa, Tuhan pulihkan generasi Yeremia. Aduh Tuhan, tolong yang berdoa seperti itu sungguh-sungguh. Itu anak-anaknya itu harus pulih dulu. Coba kita berdoa untuk generasi Yeremia, tapi anak kita yang generasi Yeremia tidak beres. Ini berarti menumpulkan doa sendiri, saudara. Ya, jangan ngomong negatif, tapi kita masih harus benar-benar kita kembali menjadi saksi lewat rumah tangga. Efesus 5 ayat yang ke-32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara pengen dengar rahasia besar enggak? Ada rahasia. Mau dengar enggak ada rahasia besar? Tolong tanya kita. Mau dengar ada rahasia besar? Mau enggak? Ini ada rahasia besar ya, bahwa hubungan rumah tangga, hubungan suami istri yang Tuhan maksudkan adalah berpadanan dengan hubungan dengan antara Kristus dan jemaat. Pak, tapi kan susah untuk menyatukan suami istri yang family role-nya beda-beda ya, yang pohon keluarganya beda-beda. Jawabannya ayat yang ke-33 apa saudara? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku dua kata sakral ya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ada kata tunduk dalam penghormatan ya. Berarti apa saudara? Apapun yang terjadi, bagaimanapun ceritanya, pengalaman-pengalaman berkeluarga kita seamburadul apapun, tetap dua kata sakral harus dijalankan supaya kita menjadi penyelesai amanat agung dimulai dari rumah tangga. Hari ini yuk kita back to home ya, kembali ke rumah. Kenapa ini penting? Next berikutnya, karena Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dan seterusnya, kemudian ayat itu ditutup, Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur kita sering artikan sleep in the spirit, betul, dalam hadirat Tuhan, yes ya. Dalam konteks berkeluarga, ayat kalimat yang pertama mengatakan pada waktu tidur, pada waktu invalid, pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita, aduh Tuhan, seperti Wahyu pasal 3, Tuhan kekuatanku tidak seberapa. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Maka dikatakan membangun rumah tangga tidak semudah membuat tangga. Kita sama-sama katakan, membangun rumah tangga tidak semudah membuat tangga rumah. Karena sia-sia usaha orang yang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Satu contoh, next berikutnya. Ada seorang yang sangat terkenal, saudara, namanya Remus Holder. Waktu itu usianya 64 tahun. Beliau adalah pengarang buku Marriage Plus. Sangat memberkati bukunya. Saya punya bukunya. Kenal di tahun 45 sampai 50 di Amerika, yaitu Billy Graham, Charles Templeton, dan Brown Clifford. 3 serangkai membangun pelayanan namanya Youth for Christ. Ya, mereka bertiga ini khotbah keliling ya, dan dia berkhotbah di depan 500.000 jiwa setiap tahun, 500.000 juta. Ya, belum ada medsos seperti sekarang ini. Tapi apa yang terjadi? Satu demi satu hancur hidupnya. Pertama dari Brown Clifford, meninggalkan Tuhan, meninggalkan keluarganya, dan hamba Tuhan yang menemukan dia dalam keadaan sekarat, hampir mati, miskin, dan